Berikutnya kita ke sudut kritis dan pemantulan sempurna. Misalkan saya punya sebuah kaca ini saya letakkan di udara, lalu ada sinar datang dari kaca menuju udara. Sinar datangnya seperti ini. Oke, maka dari titik datang ini kita buat garis normal. Masih ingat ya, kita buat garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang batas permukaan. Nah, lalu sudut datang itu merupakan sudut antara garis normal dengan sinar datang. Nah, ini sudut datang atau I. Lalu, di sini kan sinar datangnya dari medium yang lebih rapat. Kaca ini kan lebih rapat jika dibandingkan dengan udara. Sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Begitu kan bunyi hukum Snellius? Jadi di sini sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Maka seperti ini. Oke, sudut antara garis normal dengan sinar bias disebut sudut bias atau R. Oke, dalam hal ini berarti I lebih kecil dari R. R-nya kan lebih lebar nih, lebih menjauhi garis normal, lebih besar sudutnya. Oke, nah lalu misalkan saya berikan sinar yang kedua, sinar datang yang kedua. Sinar datang yang kedua ini saya berikan I-nya lebih besar daripada sinar datang pertama. Jadi lebih lebar, melebar ke sini. Seperti ini. Maka apa yang terjadi dengan sinar bias? Sinar biasnya juga akan melebar, R-nya juga akan membesar, menjadi seperti ini. Oke, demikian seterusnya, saya perlebar terus I-nya. Maka suatu saat, pada sinar datang tertentu, maka akan menghasilkan sinar bias yang seperti ini. Berimpit dengan bidang batas permukaan, atau dengan kata lain, tegak lurus terhadap garis normal, R-nya 90 derajat. Sudut datang yang menyebabkan sudut bias seperti ini, atau R-nya 90 derajat, inilah yang disebut dengan IK, atau sudut kritis. Oke, nah terus mungkin kalian bertanya, apa yang terjadi kalau misalkan I-nya ini, sinar datangnya ini, kita perlebar lagi I-nya. Jadi I-nya sudut datangnya lebih besar daripada sudut kritis. Misalkan sinar yang seperti ini, sinar yang keempat. Maka yang terjadi adalah, sinar itu bukan dibiaskan, tapi dipantulkan. Itulah yang namanya pemantulan sempurna. Paham ya? Nah, jadi di sini, sudut kritis merupakan sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Jadi pada sinar yang ketiga ini, jadi misalkan ini saya kasih sinar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sinar yang ketiga ini menghasilkan sinar bias yang memiliki sudut bias 90 derajat. Berarti sudut datang dari sinar yang ketiga ini merupakan sudut kritis. Yang rumusnya sin IK sama dengan N2 per N1. Dari mana rumus ini? Ya kita kembali ke rumusnya hukum pembiasan, hukum Snellius. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Oke? Nah, IK itu apa tadi? Sudut kritis merupakan sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Berarti di sini N1 sin IK sama dengan N2 sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Ya sudah, berarti sin IK sama dengan N2 per N1. Ya, di mana N1 indeks bias medium sinar datang, N2 indeks bias medium sinar bias. Oke, nah sudut kritis ini hanya terjadi jika N1 lebih besar daripada N2 atau sinar datang itu dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Ya, sudut kritis nggak akan terjadi atau nggak akan ada pada saat sinar datang itu dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ya kan, kalau misalkan dari kurang rapat ke lebih rapat, kan dibiaskannya mendekati garis normal. Kalau semakin dekat, maka nggak akan mungkin bisa menghasilkan sudut bias yang 90 derajat. Ya, itu secara logika. Secara matematis, kita tahu ya, dari trigonometri kalian belajar, sin itu nilai maksimumnya 1. Sin nggak mungkin lebih besar dari 1. Nah, sekarang kalau rumusnya sin IK itu N2 per N1. Kalau misalkan sinar datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat, berarti kan N1 lebih kecil dari N2. Kalau N1 lebih kecil dari N2, maka N2 per N1 nilainya lebih besar dari 1. Apakah mungkin nilai sinus itu lebih dari 1? Nggak mungkin kan? Sin itu maksimumnya 1. Jadi di sini N1 pasti lebih besar dari N2 untuk menghasilkan sin IK yang kurang dari 1. Secara matematis seperti itu. Oke, paham ya? Nah, lalu di sini ada yang namanya pemantulan sempurna. Ini terjadi pada saat sudut datang lebih besar daripada sudut kritis. Berarti yang sinar 4 ini I-nya lebih besar daripada IK. Maka yang terjadi sinar itu bukan dibiaskan, melainkan dipantulkan. Dipantulkannya seperti apa? Ya, sama. Berarti di sini kalau I4-nya ini misalkan katakanlah 70 derajat. Berarti R-nya ini, R4-nya ini juga 70 derajat. Sesuai dengan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Sinar datang dari udara ke kaca dengan sudut datang alfa.
Jika indeks bias kaca 1,25, tentukan nilai sin alfa agar sinar tepat akan dipantulkan seperti gambar di samping. Di sini kalau kalian lihat yang kotak warna biru ini adalah kaca ya. Kaca ini ditempatkan di udara, kemudian ada sinar datang dari udara ke kaca, ke salah satu permukaan kaca dengan sudut datang sebesar alfa. Maka sinar dibiaskan. Sinar dibiaskan kemudian menuju ke permukaan kaca yang satunya. Dari sini, sinar dibiaskan lagi, kan menjauhi garis normal ya kan ke udara. Nah, tetapi dari pembiasan yang kedua ini menghasilkan sinar bias yang berimpit dengan bidang batas antara permukaan kaca dan udara. Atau dengan kata lain tegak lurus dengan garis normal atau R-nya, sudut biasnya sama dengan 90 derajat. Oke, jadi di sini kesimpulannya ada dua pembiasan. Pembiasan pertama adalah dari kaca ke udara, yaitu pada permukaan yang ini. Oke, ini sinar datangnya itu dengan sudut datang I1, berarti ini I1, menghasilkan sudut bias R1, ini R1. Kemudian pada pembiasan yang kedua, pada bidang batas antara kaca dengan udara, yang ini, memiliki sudut datang I2, berarti ini I2 ya, dan menghasilkan sudut bias R2, yang sama dengan 90 derajat. Oke, kita mulai dari pembiasan yang pertama. Pembiasan yang pertama, yaitu dari udara ke kaca. N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1-nya berarti N-nya udara ya. Dikali sin berarti I1. Sama dengan N2-nya berarti N-nya kaca. Dikali sin R1. Oke. N udara kalau nggak diketahui apa-apa 1 ya. Dikali sin I1. Sin I1 itu berarti sin alfa ya kan. I1 sama dengan alfa. Sama dengan N kaca 1,25 kita jadikan pecahan berarti 5/4. Dikali sin R1. Nah, di sini alfa nggak tahu, R1 nggak tahu, dua-duanya nggak tahu. Ya sudah, kita berhenti sampai sini aja. Kita buat persamaan sin alfa sama dengan 5/4 sin R1. Oke, sekarang kita ke pembiasan yang kedua, yaitu dari kaca ke udara. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Tapi di sini N1-nya sekarang kaca. N kaca